Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Salsabila, Sarah Salva, dan juga Mona Lisa akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran online. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pada akhir tahun 2019, virus COVID-19 mulai muncul di Cina dan juga penyebarannya menjadi luas sampai ke seluruh dunia dan akhirnya terjadi pandemi. Dan juga semua aktivitas yang biasanya kita lakukan seperti biasa, seperti tatap muka, terus ke sekolah, bekerja, kita harus mengerjakannya di dalam rumah gitu karena pandemi ini. Lalu karena pandemi ini pembelajaran di sekolah maupun kuliah dilakukan secara daring atau dalam jaringan yang biasa juga disebut PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini pengganti pembelajaran tatap muka biasa yang ada di sekolah seperti sebelumnya, karena untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dan penunjang dari PJJ ini adalah e-learning. E-learning ini seperti media, e-learning ini media yang digunakan untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Biasanya itu harus diakses melalui internet gitu, karena ini elektronik gitu kan. Lalu sekarang di tahun ajaran baru, ajaran 2021 dan ajaran 2021 sampai 2022 sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka. Namun masih masih harus memenuhi beberapa syarat dan juga ketentuan dari pemerintah. Seperti di sekolah saya dahulu, sekolah saya itu pembelajaran tatap mukanya berlangsung setiap angkatan untuk 1 minggu. Jadi di minggu pertama itu kelas 10, di minggu kedua itu kelas 11, dan di minggu ketiga itu kelas 3, dan seterusnya seperti itu. Dan juga pembelajaran tatap muka ini tidak sepenuhnya diterapkan, karena balik lagi harus ada syarat dan ketentuannya, yaitu satu angkatan untuk 1 minggu. Jadi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh digabung gitu. Jadi ada yang melakukan pembelajaran tatap muka ke sekolah dan ada juga yang melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah. Lalu pengertian dari pembelajaran sendiri merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan bahan ajar, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan juga sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Ini menurut Penn dan Sodopang tahun 2017. Lalu pengertian dari pembelajaran online sendiri ini merupakan alternatif metode pembelajaran yang memanfaatkan dunia maya dalam proses pembelajarannya dengan memanfaatkan kecanggihan perangkat elektronik saat ini seperti notebook, tablet, dan juga smartphone. Dan juga didukung dengan internet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai multimedia online. Multimedia itu sendiri diambil dari kata multi dan media, berarti kan ada media yang lebih dari satu gitu kan. Nah, multimedia itu sendiri merupakan salah satu sumber belajar. Sedangkan kalau misalkan jenis media itu banyak, bermacam-macam. Nah, di sini tuh media dibagi menjadi 3. Ada media audio, yaitu berisi suara, lalu ada media visual, berisi tampilan, dan ada media audio visual. Di sini media audio visual itu berarti ada tampilan dan ada juga suara. Ini menurut Sadiman. Lalu suatu pembelajaran yang memanfaatkan media internet sebagai alat bantu proses pembelajaran dinamakan pembelajaran online, seperti yang sedang kelompok kami bahas ini. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, contoh dari pembelajaran online ini itu ada yang dinamakan e-learning. E-learning itu apa? E-learning itu diartikan sebagai sebuah program aplikasi berbasis internet yang memuat semua informasi seputar pendidikan.
karena di sini kelompok kami membahas pembelajaran online, jadi e-learning di sini diartikan mengenai seputar pendidikan gitu yang jelas, dinamis, akurat, dan up to date, serta memberikan kemudahan bagi para pembelajar atau peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara online. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini ada model-model pengajaran online. Di sini ada model sinkronus dan ada asinkronus gitu. Nah, kalau sinkronus itu sendiri, peserta didik belajar dengan langkahnya sendiri, sehingga peserta didik dapat menyesuaikan kecepatan belajar dan kesibukannya. Misalkan pengajar itu memberikan videonya diupload di YouTube, sehingga dengan adanya diupload di YouTube gitu, peserta didik dapat mengakses kapan saja sesuai jadwal hariannya gitu. Kalau misalkan sedang sibuk berarti bisa diakses hari sesudahnya atau jam tertentu. Sedangkan kalau asinkronus ini peserta didik itu belajar pada kelas maya dalam waktu yang seharusnya untuk mengikuti pengajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan seperti pada kelas konvensional. Jadi kalau asinkronus ini ya seperti layaknya kelas biasa, cuman melalui suatu media, misalkan Zoom. Ini bertemu dengan bertemu dengan murid-murid lainnya gitu, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seperti itu. Next. Nah, lalu selanjutnya ini ada pembelajaran berbasis web. Munir menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis web adalah sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antarmuka web. Jadi karena sekarang lagi pandemi gitu ya, jadi sistem pembelajaran itu diubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana PJJ itu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan melalui website gitu, di mana ini memerlukan internet. Lalu peranan situs web e-learning dalam suatu kegiatan pembelajaran berbasis web adalah sebagai media pembelajaran. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai media pembelajaran. Lalu e-learning ini juga memiliki sejumlah keuntungan, diantaranya peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat, dan juga ada evaluasi yang dapat mengukur pemahaman konsep dari siswa itu sendiri. Selanjutnya. Nah, pembelajaran berbasis web ini tuh diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang dinamakan text and graphic web-based learning, ada yang dinamakan interactive web-based learning, ada yang dinamakan interaktif multimedia web-based learning. Nah, kalau yang di poin pertama ini, yang text and graphic, itu dilihat dari namanya, ada teks, yaitu tulisan, dan ada grafik, itu gambar. Berarti pembelajaran itu berbasis tulisan dan gambar, di mana itu web-based-nya itu sangat sederhana gitu, karena dalam penyampaiannya hanya memiliki tulisan dan gambar saja. Lalu kalau yang di poin kedua ini dinamakan interaktif web-based learning. Nah, sesuai dengan namanya gitu ya, interaktif, berarti dia menyediakan program-program interaktif. Peserta didik bisa berinteraksi secara mandiri dengan situs web tanpa bantuan dari pengajar atau fasilitator. Nah, kalau contoh dari pembelajaran berbasis web yang interaktif ini tuh contohnya adalah misalkan Google Site. Di Google Site itu kita bisa mengakses materi, bisa mengakses gambar-gambar, dan juga itu terhubung langsung dengan Google Form gitu. Google Form kan isinya soal. Nah, itulah yang disebut dengan interaktif web-based learning. Kemudian yang ketiga ini ada yang dinamakan interaktif multimedia web-based learning. Di sini ada interaktif, lalu ada juga multimedia, maka dia itu mencakup poin 1 dan poin 2 juga. Mencakup tulisan, mencakup gambar, mencakup soal-soal seperti itu. Lalu juga dia menyertakan sarana komunikasi real time, seperti halnya itu video conference gitu. Jadi peserta didik dengan pengajar itu dapat berinteraksi secara langsung. Ini dinamakan interaktif multimedia web-based learning. Selanjutnya ini kita akan membahas lebih dalam mengenai media. Nah, di sini ada pengertian media dari 2 ahli gitu. Yang pertama ada Gagne dan Briggs dalam Arshad tahun 2002, di mana mereka menyampaikan bahwa media itu merupakan alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Jadi Gagne dan Briggs ini mendefinisikan bahwa media itu adalah alat secara fisik, itu bisa dilihat langsung.
Namun, menurut Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 2004 menyatakan bahwa media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa gitu, sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau Sadiman ini membahas pengertian media dalam arti pembelajaran gitu, tidak hanya alat yang secara fisik ada gitu di depan mata, tapi juga media-media yang kita gunakan apapun itu dalam proses pembelajaran. Dan contoh-contoh media akan kita bahas selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari media. Di sini membahas mengenai LMS, yaitu Learning Management Center. Learning Management Center ini merupakan istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola pembelajaran online gitu. Jadi LMS ini tuh sebenarnya adalah software, di mana itu di situ berisi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan menggunakan LMS ini, dosen ataupun guru dapat mengelola kelas dan bertukar informasi dengan siswa selayaknya kelas konvensional langsung gitu. Selain itu, akses terhadap materi pembelajaran yang berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan juga bisa dilakukan gitu. Di sini terdapat contoh dari LMS, ada Edmodo, ada Schoology, ada Moodle, ada Google Classroom gitu. Nah, kalau fokus utama dari di sini kan ada Schoology gitu ya. Di situ dia memungkinkan untuk kolaborasi gitu dengan memastikan peserta itu benar-benar terlibat dalam pembelajaran. Di situ juga ada fitur penilaian, habis itu ada manajemen pembelajaran juga seperti itu. Lalu pada Edmodo ini juga membuat siswa itu bisa ada polling gitu, di sana ada fitur polling, lalu ada fitur diskusi, lalu juga ada penghargaan gitu kepada kinerja peserta didik gitu. Di situ bisa langsung memasukkan nilai seperti itu. Lalu ada juga Moodle itu merupakan aplikasi LMS juga. Dia juga berbentuk online ya, web based. Dia juga isinya tuh bisa mengakses materi-materi pembelajaran dalam ruang kelas digital seperti itu. Lalu ada juga Google Classroom ini yang biasa kita gunakan gitu. Di sana terhubung langsung dengan layanan-layanan Google, di mana para murid gitu bisa menyerahkan hasil kerjanya langsung kepada gurunya lewat Google tuh. Ya, sebenarnya 4 ini tuh fungsinya sama gitu ya. Ya, lanjut ke kelebihan dan kekurangan LMS. Nah, kelebihan LMS ini tuh, LMS mendukung konten dalam berbagai format, yaitu teks, bisa video, bisa audio, gitu, dan lain sebagainya. Lalu juga ada evaluasi siswa lebih mudah gitu dan adil berdasarkan kehadiran siswa dan kuis online. Lalu yang ketiga tuh siswa juga dapat belajar secara kolaboratif. Lalu yang terakhir ini kelebihannya ada materi dapat diakses kapan saja, dari mana saja, dan guru juga dapat melihat materi yang diperbarui gitu. Akan tapi kekurangan dari LMS ini tuh membutuhkan infrastruktur dan teknologi yang dibangun dengan baik gitu, kayak misalnya tampilannya gitu. Kalau tampilannya mungkin kurang menarik, maka peserta didik juga mungkin efektivitas belajarnya juga menurun gitu. Seperti itu. Lalu, ini ada contoh kedua. Tadi kan LMS, sekarang video conference. Nah, video conference ini adalah salah satu aplikasi multimedia yang memungkinkan komunikasi data, suara, dan gambar. Dia bersifat real time gitu. Nah, video conference ini juga termasuk pembelajaran yang sinkronus, di mana merupakan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama antara peserta didik dan pendidik gitu. Nah, sinkronus ini memungkinkan peserta didik dan pendidik berinteraksi satu sama lain secara bersamaan walaupun sedang berada di tempat yang berbeda. Jadi aplikasi ini tuh yang memungkinkan gitu bertatap muka secara langsung. Ada Zoom, ada Webex, ada Google Meet, dan juga ada yang paling atas itu ada Microsoft Teams. Selanjutnya ini ada contoh media sosial. Ini sudah dibahas LMS, sudah dibahas video conference, karena media sosial. Media sosial ini tuh menurut Boyd dalam Nasrullah tahun 2012, media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Nah, pada intinya dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah,
dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan lain sebagainya. Dia juga mencakup tulisan, mencakup visual juga, atau tampilan, dan ada juga audio visual, dua-duanya seperti itu. Sosial media diawali dari 3 hal, yaitu sharing, collaborating, dan connecting menurut Punto Adi. Nah, di sini contohnya media sosial itu ada blogger, di mana blogger itu hanya mencakup visual dan audio, visual dan tampilan dan gambar gitu, visual dan grafis. Dan selanjutnya ada YouTube itu mencakup suara juga, grafis juga. Seperti itu. Lalu juga ada Twitter dan ada WhatsApp. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan komponen strategi pembelajaran. Di dalam buku Dick and Carey yang berjudul The Systematic Design of Instruction, dia menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita membuka dengan pendahuluan dulu pada kegiatan awal pembelajaran agar dapat berjalan baik dan peserta didik dapat termotivasi dalam pembelajaran sehingga diharapkan tercapainya tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, ada penyampaian informasi. Penyampaian informasi, teknik penyampaian informasi atau materi kepada peserta didik harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Sedangkan hal-hal yang harus disampaikan pada saat pembelajaran adalah hal-hal pokok materi yang diajarkan, serta tujuan dan manfaat materi tersebut, baik yang bersifat substantif maupun bersifat pragmatis untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga ada partisipasi peserta didik. Yang ketiga ini, dalam paradigma pendidikan sekarang ini, peserta didik harus menjadi pusat pembelajaran, atau istilahnya student center learning. Sedangkan pendidik hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Untuk membangun paradigma tersebut, para ahli melahirkan atau merumuskan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Misalnya strategi pembelajaran cooperative learning, active learning, atau dengan istilah yang kita kenal sebagai cara belajar peserta didik aktif. Kemudian yang keempat ada tes. Tes atau evaluasi ini berguna untuk mengetahui yang materi yang disampaikan atau diinformasikan kepada peserta didik itu berhasil atau tidak. Maka kita harus melakukan evaluasi. Tes atau evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, adanya tes atau evaluasi, seorang peserta didik akan mengetahui tingkat kemampuannya dan memahami tepat atau tidak strategi dan metode yang digunakan oleh pendidiknya. Lalu yang terakhir ada kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau kegiatan remedi ini dilakukan setelah tes. Hal yang perlu dilakukan adalah setelah memeriksa hasil tes peserta didik, bagi peserta didik yang tidak tuntas akan diadakan remedial setelah diberikan pengayaan terhadap kompetensi dasar yang belum dipahami ataupun belum tuntas. Selanjutnya adalah klasifikasi pembelajaran. Beberapa strategi pembelajaran yang dianjurkan untuk diimplementasikan oleh seorang pendidik dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, strategi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan aspek kognitif atau berpikir. Aspek kognitif atau strategi pembelajaran ini fokusnya adalah berpikir yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dalam memahami dan tujuan pembelajaran pada saat itu. Strategi pembelajaran ini sangat identik dengan strategi pembelajaran berbasis student center learning. Lalu yang kedua adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran kelompok
adalah serangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, adanya peserta dalam kelompok. Yang kedua, adanya aturan kelompok. Yang ketiga, adanya upaya belajar setiap kelompok. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang harus dicapai dalam kelompok belajar. Kemudian yang ketiga, ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif memiliki perbedaan dengan strategi pembelajaran kognitif dan kooperatif. Afektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur oleh indikator. Oleh sebab itu, menyangkut kesadaran dan minat seorang yang tumbuh dalam diri peserta didik. Ada kalanya aspek afektif muncul dalam teori behaviorisme, tetapi penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan masih belum bisa ditarik kesimpulan. Harus membutuhkan ketelitian, observasi, dan evaluasi terus-menerus. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran online. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah menyusun rancangan pembelajaran. Saat ini kita menggunakan kurikulum darurat yang isinya yang pertama menganalisis KD, lalu merumuskan IPK, lalu yang ketiga menentukan materi yang akan diajarkan, kemudian memilih model dan strategi pembelajaran, lalu merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian mengintegrasikan sikap spiritual, sosial, dan PPK, lalu menentukan langkah pembelajaran, dan yang terakhir, menentukan teknik penilaian dan menyiapkan perangkatnya. Kemudian yang kedua, kita memilih mode dan perangkat pembelajaran yang akan digunakan pada proses pembelajaran ini. Lalu yang ketiga, memastikan pembelajaran sesuai rencana dan mengantisipasi hambatan pembelajaran yang mungkin akan terjadi. Lalu yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran dengan instrumen dan teknik yang sesuai. Selanjutnya. Selanjutnya adalah penilaian terhadap pembelajaran online. Jadi di sini ada penilaian menurut peserta didik dan juga menurut guru. Nah, kalau menurut peserta didik, itu pembelajaran online ini ada yang peserta didik ada yang suka, ada juga yang tidak gitu. Kalau peserta didik yang suka ini alasannya itu karena mode pembelajaran online ini lebih santai, lebih menyenangkan, fleksibel, efisien, mudah, hemat waktu dan juga hemat tenaga gitu. Kalau misalkan pergi ke sekolah itu kan pasti memerlukan waktu, memerlukan tenaga juga. Nah, kan tapi ada tak jarang pula gitu ada peserta didik yang mengalami kesulitan seperti mengalami terkendala kuota, yaitu kuota internet yang yaitu internet yang nggak stabil ataupun terkadang batas pengumpulan tugasnya ini terlalu cepat sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran online. Nah, itu menurut peserta didik. Kemudian menurut guru, pembelajaran online ini membuat guru ini tuh menjadi melek teknologi gitu. Setelah itu juga meningkatkan kemampuan di bidang ilmu teknologi. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Kami mengambil beberapa studi kasus. Yang pertama, pembelajaran penuh secara daring ini akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun dari orang tua siswanya. Beberapa guru pun mengaku bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau secara langsung di sekolah tatap muka, dikarenakan beberapa materi harus dijelaskan secara tatap muka agar penjelasannya lebih lengkap dan juga lebih jelas gitu. Selain itu juga materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa karena cara belajar setiap siswa itu beda-beda ya. Ada yang bisa belajar secara dengan visual atau ada yang bisa dari audio, ada juga yang bisa dari audio visual gitu kan.
Jadi guru juga harus memikirkan media apa yang paling sesuai gitu agar siswa ini mudah paham tentang materi yang dijelaskan gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu, tidak semua guru bisa menentukan media yang sesuai dan akhirnya pembelajaran daring ini ada siswa yang paham dan ada juga yang tidak. Lalu berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberikan tugas atau penugasan karena untuk menjelaskan materi secara daring ini memang sedikit sulit dikarenakan banyak kendalanya gitu kan, seperti jaringan internet yang tidak stabil, kuota internet dari setiap siswa, terus juga kemampuan guru juga untuk menyediakan media gitu kan. Dan akhirnya pembelajaran daring sekarang tuh lebih ke siswa mengerjakan tugas daripada mereka belajar gitu. Dan juga kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Jadi siswa itu ngerjain tugasnya malah jadi lebih santai dan juga suka ngulur-ngulur waktu, dan akhirnya tugasnya numpuk dan kadang dikerjain dan kadang enggak gitu. Oke, selanjutnya studi kasusnya kami ambil dari web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Dampak Negatif 1 Tahun PJJ, Dorongan Pembelajaran Tatap Muka Menguat. Jadi karena banyak keluhan ya yang dialami dan banyak dampak negatif yang dialami karena pembelajaran jarak jauh ini, banyak pihak yang minta untuk dilakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Selanjutnya, kesuksesan PJJ ini sangat ditentukan oleh dukungan orang tua terhadap anaknya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor, yaitu Pak Hanafi, yang merasakan kondisi ini pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Menurutnya, banyak dari siswa yang menggunakan waktu belajar untuk bermalas-malasan dan enggan untuk mengerjakan tugas dari gurunya. Karena mereka merasa waktu mereka sekolah itu tidak diawasi secara langsung gitu. Kemudian selain faktor kemalasan, ada masalah teknis lain yang menyebabkan anak kesulitan untuk mengikuti PJJ. Bantuan kuota pulsa yang diberikan oleh Kemendikbud pun dianggap belum maksimal untuk menutup permasalahan dalam PJJ. Karena banyak peserta didik yang di daerah terluar dan tertinggal yang tidak punya HP. Dan sinyal pun sangat sulit untuk mengakses internet. Kalaupun ada, sinyalnya itu putus-putus. Temuan lainnya yaitu hubungan batin antara peserta didik dan guru menjadi dingin karena tidak pernah saling sapa dan bertatap muka selama 1 tahun. Peserta didik yang baru yang duduk di kelas 1 baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA lah yang paling merasakan, di mana mereka 1 tahun tercatat sebagai siswa, tapi tidak tahu siapa gurunya, teman-teman mereka di sekolah, bahkan ruangan kelas di sekolah pun mereka belum tahu. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada studi kasus lagi, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini merupakan kemampuan guru dalam berinovasi untuk merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan juga aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metodenya. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya agar tetap semangat dalam pembelajaran online gitu kan, secara daring, dan juga tidak menjadi beban psikis bagi peserta didik itu sendiri. Di samping itu juga kesuksesan dari pembelajaran daring ini tergantung pada kedisiplinan dari semua pihak, baik peserta didik maupun guru. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring ini. Hal ini dilakukan untuk membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.